Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Sebanyak 8 lapak kios semi permanen di Pasar Talang, Kota Cirebon, Jawa Barat terbakar hebat pada Kamis malam selepas berbuka puasa. Diduga kebakaran tersebut disengaja dilakukan oleh orang yang mengalami depresi. Hingga kini kerugian akibat kebakaran masih belum dapat ditaksir. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda sejumlah lapak kios semi permanen di Pasar Talang atau pasar barang bekas berupa alat elektronik, Jalan Kebumen, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam selepas berbuka puasa. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran, jumlah kios yang terbakar sebanyak 8 lapak. Diduga api tersebut dipicu oleh pembakaran dengan sengaja oleh orang yang diduga mengalami depresi. Kemudian api dengan cepat merambat ke sejumlah kios atau lapak yang berisi alat elektronik bekas yang mudah terbakar. Pelaku pembakaran kios tersebut langsung berhasil diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas kepolisian setempat. Beruntung petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon yang berdatangan di lokasi sekitar langsung berupaya memadamkan amukan si jago merah dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Momennya di mana ada beberapa kios lapak talang di mana terbakar, belum diketahui jumlah lapaknya, namun membuat panik masyarakat dan akhirnya kami datang untuk memadamkan dan kami sudah menerjunkan 3 unit pemadam kebakaran dan alhamdulillah sudah tersortir dan tidak membakar yang lain. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun hingga kini kerugian sendiri masih belum dapat ditaksir. Sementara itu petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon berhasil memadamkan api selama 1 jam dan kemudian melakukan pendinginan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Sebanyak 1.232 warga Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis kemarin mulai menerima lagi bantuan yang disalurkan pemerintah pusat. Bantuan tersebut merupakan bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk periode April dan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk 3 bulan ke depan. Ratusan warga Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 14 April kemarin mendatangi kantor kelurahan untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat. Mereka yang datang merupakan warga yang masuk daftar penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, sekaligus bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Menurut Lurah Kota Kulon, 2 macam bantuan yang disalurkan melalui PT Pos berupa uang dengan nominal Rp500.000. Dengan rincian Rp300.000 merupakan BLT minyak goreng untuk bulan April, Mei, dan Juni. Dan Rp200.000 merupakan BPNT untuk bulan April. Jumlah warga yang menerima bantuan di Kelurahan Kota Kulon totalnya mencapai 1.232 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dalam proses penyaluran bantuan, pihak kelurahan menyediakan juga suntik vaksin COVID-19 untuk dosis 1, 2, dan booster yang bekerja sama dengan puskesmas tempat. Untuk penerima BPNT ini, karena dari pemerintahnya itu untuk pembelian sembako, saya sangat berharap ini untuk pembelian sembako, bukan untuk yang lain. Dan untuk subsidi juga minyak goreng, untuk pembelian minyak goreng. Tidak untuk yang sifatnya konsumtif, seperti pembelian pulsa, pembelian yang lainnya. Jadi untuk pembelian sembako. Karena pemerintah saat ini melihat bahwa masyarakat kita sangat membutuhkan untuk kesediaan sembako. Maka dipersilakan ke masyarakat untuk memilih sendiri kebutuhan yang mereka butuhkan untuk sehari-harinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan herd immunity serta memberi syarat mudah untuk melakukan mudik lebaran dengan vaksin booster. Berapa besarannya, Bu? Rp500.000. Terus gimana sampai saat ini merasa terbantu nggak, Bu? Alhamdulillah. Bantu ya. Buat apa, Bu, nanti bantunya? Buat beli minyak, beli beras. Emang harga minyak di mana, Bu, sekarang, Bu? Mahal? 28. Termasuk mahal ya? Tadi sempat disuntik juga ya, Bu? Ya.
Salah seorang warga penerima BLT minyak goreng dan BPNT ikut melaksanakan suntik vaksin COVID-19 sebelum menerima bantuan yang disalurkan. Warga juga mengaku terbantu dengan bantuan yang diberikan mengingat kondisi harga-harga kebutuhan yang semakin mahal. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Akang Teteh, kita beralih ke kabar mancanegara. Presiden Joe Biden menambah bantuan keamanan sebesar $800 juta untuk Ukraina. Tambahan bantuan ini diumumkan menyusul permintaan Presiden Ukraina agar AS terus mendukung pertahanan Ukraina menghadapi invasi Rusia. Selengkapnya dilaporkan Virginia Gunawan dan tim VOA dari Washington DC. Pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara virtual ke anggota Kongres Amerika Serikat disampaikan dalam bahasa Ukraina, tapi Zelensky menyampaikan sebagian pesannya dalam bahasa Inggris. The President Biden, you are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Tak lama setelah pidato Zelensky, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan bagi Ukraina. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. These are portable, high accuracy shoulder-mounted missiles that Ukrainian forces have been using with great effect to destroy invading tanks and armored vehicles. Total bantuan mencapai $13,6 miliar, melebihi 10 miliar yang sebelumnya diminta Gedung Putih. Di tengah polarisasi politik yang tajam di ibu kota Amerika Serikat, dukungan terhadap Ukraina menyatukan opini anggota Kongres dari Partai Presiden Biden, Partai Demokrat, maupun oposisi dari Partai Republik. Hanya di sana-sini ada keluhan dari Partai Republik bahwa pemerintahan Biden lamban bertindak di Ukraina atau tak cukup tegas mendukung negara tersebut menghadapi Rusia. Langkah pemerintahan Biden pun tak memenuhi sepenuhnya keinginan Ukraina. I understand why Zelensky is asking for a no-fly zone and why he's asking for Polish jets, but I don't think it's a good idea for the United States to do those things. Starting with the no-fly zone, the first problem is to enforce a no-fly zone, you have to be willing to shoot at the people who are flying, and those are Russians. So if we agree to provide a no-fly zone, that involves a meaningful prospect that the United States shoots at and kills Russians. And that poses a serious risk of escalation that could have untold consequences. Analis menilai justru amunisi, senjata anti-udara dan anti-tank yang diberikan pemerintahan Biden lebih tepat sasaran. The MiGs and the jets may not be front and center in terms of U.S. policy. What's really stopping the Russians and inflicting considerable costs on the Russian military are these anti-aircraft weapons and systems. So I think there's a sort of tactical, practical reason why the focus has fallen on these weapon systems. Presiden Biden pekan depan berkunjung ke Brussels, Belgia, guna merencanakan langkah bersama mengatasi krisis di Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, dan tim VOA. Dua pil antivirus guna melawan COVID-19 kini tersedia di banyak apotek di Amerika Serikat dan bakal diperluas peredarannya sebagai bagian program baru oleh pemerintah Biden. Selengkapnya dilaporkan Nova Purwadi dan tim VOA dari Washington DC. Perkembangan baru dalam penanganan COVID menjadi salah satu isu yang diangkat dalam pidato kenegaraan State of the Union oleh Presiden Joe Biden. If you get COVID-19, the Pfizer pill reduces your chances of ending up in the hospital by 90%. I've ordered more pills than anyone in the world has. Pfizer is working overtime to get us 1 million pills this month and more than double that next month. And now we're launching the Test to Treat initiative. So people can get tested at a pharmacy and if they prove positive, receive the antiviral pills on the spot at no cost. Paxlovid buatan Pfizer menjadi pil pertama melawan COVID yang disetujui regulator Amerika Serikat. In the middle of this year, we expect to have 30 million patient packs completed, and by the end of the year, 120 million patient packs. So this is a huge expansion for us in terms of traditional small molecule tablet production, and we're very excited to have that many treatments to serve patients around the world. Selain itu ada juga Molnupiravir buatan Merck
yang memiliki efektivitas lebih rendah, yaitu sekitar 30%, dan direkomendasikan hanya bila pil terampuh tidak tersedia. Sorotan belakangan muncul terhadap lambatnya produksi pil Pfizer yang outputnya setiap pekan hanya sekitar separuh pil buatan Merck. We think about the process to make Paxlovid. End to end, it's had been almost a 9-month process. We've brought that down to about 7 months right now, which seems longer than the experience that we had and people know about the vaccine, which is very rapid production. Lamanya proses produksi ini memunculkan kekhawatiran takkan tersedia cukup stok Paxlovid bagi semua yang membutuhkan. The guidance is kind of pretty broad and wide, and if you treat everybody that is within that guidance, the supply, of course, will be limited and probably unable to kind of keep up with the number of people that test positive. We are holding steady now just because the numbers are declining down. But if there's going to be a surge as high as Omicron, I think the supply will need to be ramped up. Survei StatHouse yang digelar pada bulan Desember menunjukkan hampir seluruh warga Amerika yang telah tervaksinasi menyatakan bersedia untuk menjalani perawatan menggunakan pil anti-COVID ini. Sementara mereka yang belum vaksinasi hanya sekitar separuh yang menyatakan bisa mempertimbangkan pil ini. Sementara angka penolakan justru lebih kuat di antara mereka yang sama sekali menolak vaksinasi, yaitu hanya sepertiga yang bersedia mencoba pil ini. Inilah salah satu faktor di luar pasokan yang harus dipertimbangkan oleh tenaga medis. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama, dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.